saya lagi kali, saya lagi tempat sampah, aku ramah masalah. Aku tidak punya masalah dengan diriku sendiri. Aku tidak butuh kemuliaan, aku tidak butuh nama baik, aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya butuh cintanya Allah kepadaku. Sinau to, sinau kabeh iki do sinau aja bisa rumangsa bisa rumangsa. Dadi aja keminter. Saiki ki wong sombong ki ana sebabe, siji sugih dadi sombong. Ya ora? Oke ora? Kuwasa dadi ana ta kuwasa dadi sombong. Ana wong sugih dadi sombong, ana wong sekti dadi sombong. Sing paling bahaya ki wong alim dadi sombong. Liyane dianggap kafir kabeh, mlebu neraka kabeh. Saya harap orang yang sudah yakin masuk surga ndak usah menuding-nuding yang lain masuk neraka. Kowe sing jelas mlebu swarga gek wis, mbok wis kono cepet nang swarga gitu ya. Jangan lupa bahwa seluruh syariat Allah itu dasarnya karena cinta. Allah menciptakan Nur Muhammad. Kemudian karena cintanya kepada Nur Muhammad, maka Allah menciptakan semua yang lain termasuk kita dan alam semesta. Kalau tidak karena cinta itu dia tidak menciptakan. Laulaka ya Muhammad lan akhluka hadzal aflak. Saya tanya, what is the difference between cinta and mencintai? Anybody want to explain? Kalau bahasa Inggris, love and to love. Cinta itu keadaan. There is something, keadaan di dalam hati kita. Itu ada rasa cinta kepada seseorang. Tapi dia belum mencintai. Mencintai ketika cinta itu diterapkan menjadi perilaku yang menyenangkan orang yang dicintai. Kira-kira gitu ya Mbak. Is that true? Jadi yang diperlukan sekarang cinta apa mencintai? Aku tidak perlu pernyataan cintamu, yang aku perlu adalah engkau mencintaiku dengan bukti-bukti, kan begitu? Gitu ya Mas. Saya itu berpendapat miskin itu baik. Yang tidak boleh itu fakir. Kalau fakir harus ditolong. Tapi kalau miskin itu baik. Saya loh Mas. Kaya itu bahaya. Kadal fakru ayyakuna kufran. Al fakru di situ tidak harus kemiskinan harta. Orang yang mempertahankan kekayaan berarti dia jiwanya miskin. Orang yang masih mencari kekayaan berarti dia bukan orang kaya. Kalau orang kaya dia tidak mencari kekayaan. Orang yang mencari kekayaan pasti orang miskin, kan begitu. Sama dengan Anda hidup di dunia kok menumpuk dunia, goblok. Oh sudah di dunia kok mencari dunia. Kalau di dunia dia mencari akhirat. Gimana sih Anda ini? Alasanmu ora bahagia ki apa cok? Urip gari urip. Kowe ora bahagia ki karepe piye? Saniki jenengan ngoco. Kowe ora bahagia berarti kowe ora duwe pikiran. Nek jenengan berpikiran positif, husnudzon kepada Allah dan tahu dan sadar bahwa asal usulnya itu semua adalah kasih sayang Allah, maka bahan untuk bahagia itu berlimpah-limpah setiap hari. Kadang baik, kadang buruk, tergantung Anda bersyukur apa tidak. Nek kamu pintar bersyukur, tidak ada yang buruk sebenarnya. Seko ngendi wae wis, apa wae sing kok pandeng nek kowe bersyukur, nek kowe kagum sama Allah, itu semua membahagiakan. Tentu saja ada yang bikin frustrasi, ada yang bikin bingung, ada yang bikin stres. Pasti, yang penting ada keseimbangan antara sedih dan gembira. Maka stres, sedih, cobaan, ujian kayak apapun, insya Allah akan akhirnya dikalahkan oleh rasa syukur kita. Jadi gini, saya tuh nggak bisa nuduh si teman saya ini kafir, wong saya nuduh dia muslim aja nggak bisa kok saya. Saya nggak punya data apapun mengenai dia. Saya bilang ustadz muslim aja saya nggak berani kok. Jangankan saya bilang kafir, saya bilang dia muslim pun saya nggak berani. Jangankan dia, aku menyebut diriku muslim pun aku tidak berani. Karena itu prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini muslim benar apa bukan. Lah kok saya menyebut diri saya muslim? Saya cuman berusaha. Saya berikhtiar, mudah-mudahan nanti lolos Allah. Lah kok saya ini ngafir-ngafir ini. Itu namanya kafir. Orang yang mengkafir-kafirkan adalah orang kafir. Kenapa? Karena itu haknya Allah mengkafirkan. Karena Allah yang punya data, punya informasi, punya fakta, dan bisa melihat yang zahir maupun yang batin mengenai Islam tidaknya seseorang. Maka hanya Allah yang layak mengetahui seseorang itu muslim atau tidak muslim. Ojo suudzon kepada apa-apa sing kon gak seneng.
Misalnya wah kok sepi rek terus udon. Mungkin sepi itu bentuk rizki yang berbeda daripada rame. Wong loro iku oleh rezeki kesabaran dan kesadaran, betul nggak? Nek wong sehat iku diuji oleh kelalaian dan kesombongan. Jadi bersyukur terus. Didoleki apa sing kira-kira ya kaya wong Jawa iku lho rek. Bane meledos itu alhamdulillah. Lho kok alhamdulillah nek situk gak loro meledos meneh alhamdulillah gak kabeh. Mari ngono meledos kabeh alhamdulillah AC gak tugel. Mari ngono mlaku meneh AC tugel alhamdulillah dudu gegere. Saya bukan orang suci, maka saya itu sering semampu-mampu saya cari kesucian. Jadi orang suci itu tidak bisa, Mas. Tapi kalau bisa, ada sesuatu hal di dalam hidup Anda yang Anda pakai untuk nabung kesucian. Anda nolongin orang di jalan, kok dipakai aja untuk nabung kesucian. Dengan saya bersih ingin menolong benar. Dan tiap hari kita mengalami banyak hal yang bisa kita pakai untuk nabung kesucian. Kalau Anda nabung kesucian, apa rahasia? Bukan nanti Anda dapat surga. Itu akan menjadi investasi bagi Anda di mata Allah. Nanti kalau ada apa-apa yang darurat, Anda pasti akan lebih ditolong daripada orang yang investasinya kecil. Nah itu nanti dalam momentum-momentum peristiwa hidup kita yang bermacam-macam, itu nanti akan terbukti. Mulai sing sregep nabung kesucian ini sing sregep. Booming sekedar 500 rupiah, 1000 rupiah dan seterusnya. Bersikap baik kepada orang, tapi tabunglah kesucian sebanyak-banyaknya. Kita ini sekarang kalau cari kerja tujuannya untuk dapat uang. Kan begitu. Akhirnya cocok orang cocok, yang penting kowe untuk duit yang kamu harus menemukan dirimu siapa. Yang kamu suka itu apa, yang kamu bisa itu apa. Itu kerjakan sampai kamu ahli betul dalam pekerjaanmu itu, sehingga kamu akan dicari orang pada suatu hari. Nek kowe tetap kaya ngene iki terus, meng uripe menggolek duit, tidak mengasah keahlianmu dan keterampilanmu, kamu hanya akan jadi cleaning service, satpam, tukang ojek, pelayan, babu. Kamu sekarang harus siap jadi bos. Kamu siap menjadi ahli. Kamu siap menjadi orang yang paling terampil di bidangmu. Sakarang anyar kue yang paling pinter kue, maka kamu akan diperlukan di masa yang akan datang. Itu maksud saya. Nah, temukan. Kalau sekarang sudah terlanjur Anda bekerja sesuatu yang Anda tidak sukai, ya dibagi dua waktunya. Pelan-pelan, ini tetap kamu kerjakan. Tapi yang hobimu, yang kamu senang, yang kamu bisa, dibangun. Jadi ada yang mengatakan, kerjaku cuma ibu rumah tangga, saya tidak punya profesi. Loh, ibu rumah tangga itu luwe abot banget direktur perusahaan le. Mulane wanita itu puncak karirnya adalah menjadi ibu. Pertama wong wedok, nomor 2 dadi bojo, nomor 2 ibu. Kalau di kampus, di sekolah, sapa sing iso dirungokke, sing entuk karungake wong sing ahli. Nek ngomong ekonomi kudu sarjana ekonomi ngono ta? Nek ngomong teknik bangunan kudu teknik sipil ngono ta? Nah, terus ibu apa? Ekspertasinya, keahliannya. Ibu itu didengarkan karena dia yang paling mencintaimu. Jadi orang yang paling harus kamu dengarkan adalah orang yang benar-benar mencintaimu. Bukannya lebih pandai dari kamu. Bukan penguasa, bukan orang pintar, bukan orang hebat. Yang paling harus kamu patuhi dan paling kamu harus dengarkan adalah orang yang mencintaimu. Ukuran Allah. Kalau di kampus itu susah menemukan nasionalisme, menemukan cinta desa, kan tidak mungkin di kampus. Tujuanmu bener, cuman kau niku gak adil nang universitasmu. Tujuan universitas itu bukan itu. Tujuan universitas itu menyiapkan ijazahmu setelah 6 tahun, supaya ibumu seneng, bapakmu seneng, dan kamu insya Allah lebih mudah cari kerjaan. Itulah tugas kampus. Perkara cinta desa, komitmen nasionalisme, tauhid, itu tempatnya bukan di kampus. Tempatnya kamu cari sendiri. Kamu jangan bebani universitasmu dengan macam-macam idealisme ngono iku. Kene iki sing penting akan oleh ijazah, mulane kudu lulus. Cepet, tujuannya nyeneng nombokmu karo bapakmu. Itu tujuannya orang kuliah. Kon ngeyel, wah enggak idealis ini, wah kita tuh kesini itu untuk aplikatif terhadap kerjaan. Allah mengatakan ibadahmu tidak menguntungkan apa-apa dan kekufuranmu tidak merugikan apa-apa padaku. Engkau semua itu sholat dan aku masukkan surga tidak karena sholatmu, tidak karena amal baikmu, tapi karena aku cinta kepadamu. Ngono Gusti Allah itu. Mulanya saiki ya,
Ojo mek sholat, tapi capailah cinta Allah kepadamu. Caranya ya kamu harus mencintai Allah. Kalau Allah engkau cintai, dia membalas lebih banyak daripada cintamu. Wahai hambaku, kalau engkau berjalan satu langkah kepadaku, aku maju satu depa kepadamu. Kalau engkau melangkah satu depa kepadamu, aku maju sepenggalah kepadamu. Kalau engkau berjalan kepadaku, aku lari kepadamu. Lu kurang ya apa Gusti Allah. Jadi nomor satu, jangan minta dicintai Allah, tapi cintailah Allah terus menerus, maka akibatnya pasti engkau akan dicintai Allah. Kalau kita mempertengkarkan siapa yang salah, siapa yang benar, itu nanti akhirnya yang terjadi bukan pembuktian mengenai kebenaran, yang terjadi adalah kalah menang secara kekuatan. Dan kalah menang secara kekuatan itu sebenarnya adalah tataran yang paling rendah dari manusia. Karena manusia itu, dia diciptakan menjadi manusia itu kayaknya bukan untuk mengalahkan orang lain, kecuali sepak bola, tinju. Tapi kalau hidup ini, kita tidak ngalahin siapa-siapa. Setahu saya semua nilai, baik agama maupun yang pencariannya manusia sendiri, hidup adalah mengalahkan diri sendiri. Saya tidak akan mau dan tidak akan tega dan tidak akan bangga dengan kemenangan saya atas orang lain. Saya juga gak mau kalah. Maka saya hidup di tataran bukan kalah menang. Saya hidup di tataran kita berlomba untuk saling mengamankan satu sama lain. Kita berlomba untuk saling menyamankan satu sama lain. Kita berlomba untuk saling menyumbang kearifan, kebijaksanaan. Makanya Anda itu jangan sibuk ngomong iman. Harus sudah selesai soal iman itu. Kamu itu kalau sudah bertauhid, itu sudah nggak punya jarak iman lagi. Gitu loh, sudah otomatis itu. Sama istri itu ya cinta titik, wis. Kalau diucapkan lagi itu untuk alat kemesraan saja, tidak untuk membuktikan, betul nggak? Kamu sama suami bilang I love you, gue kan orang mergokonin buktikan, tapi untuk alat kemesraan. Iman itu sebenarnya udah ada masalah, udah nggak pernah inget kita iman itu, gitu loh. Kalau teh sudah manis itu udah nggak ingat gula, gitu loh, Rek. Masa teh terus manis bendiro cek ngomong gula suwesnya kelegen tehmu itu. Nah kalau kamu berbuat baik 10, belum tentu umat manusia mengakui 1 dari 10 itu. Bahkan dari 1000 belum tentu baikmu itu diakui manusia. Sementara manusia punya tradisi, kalau kamu jelek 1 kali, itu di 1000-kan oleh umat manusia.